Salam kenal untuk masyarakat Gorontalo ya. Iya. Jangan lagi produksi miras atau Iya. alkohol yang banyak unsur negatifnya ke masyarakat dan lebih berkah. Iya. Hati ini lebih tenang kita. Kita Iya. mau usaha masa kita harus kucing-kucingan gitu kan. Jadi kalau bisa saya sarankan beralihlah ke gula gitu, ke gula aren yang khususnya yang banyak diminati sama masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Gorontalo. Kebetulan kami studi banding di salah satu petani aren yang sangat besar di Sumatera Utara. Nah, kami kesini berkunjung dalam rangka untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat yang ada di Gorontalo, terutama para petani cap tikus menjadi petani gula semut. Halo, assalamualaikum. Kami dari Polda Gorontalo, Pak. Kami ingin bertemu dengan Petani aren lah ya. petani aren. Ini dengan Mas siapa ini namanya? Saya dengan Mas Ilham Mas Ilham ya. dari Medan, Sumatera Utara. Ya. Kira-kira apa saja yang ada berapa jenis bibit aren yang dibudidayakan di sini, Pak Ilham? Ya. Oke, jadi salam kenal ya. Saya dari Medan ini membudidayakan aren di lahan luas lebih kurang 5 hektar. Jenisnya kita jenis varian di aren genja. Aren genja itu yang produksi yang masa panennya itu 5-6 tahun. Kenapa saya ambil ke situ? Karena kita bermain dengan waktu gitu ya. Karena yang hasil yang lebih cepat itulah yang unggul, saya bilang. Lebih cepat menghasilkan uang gitu. Ya. Aren itu ada beberapa jenis. Ada yang aren hutan, aren lokal, aren genja gitu. Jadi saya tanam rata-rata 90% di sini itu aren genja. Yang 5-6 tahun produksi. Aren lokal juga ada yang 10% aja. Tidak terlalu banyak saya buat di sini. Jadi kenapa kita budidaya di genja, yaitu supaya lebih cepat produksi hasil untuk menghasilkan uangnya seperti itu. Iya. Jadi di sini ini luas 2 hektar lebih dari kebun kita yang sudah kita budidayakan. Dan ini tempat produksi, tempat pembenihan juga kita di sini, dan produk kita juga banyak diminati sama masyarakat kita. Kita ada produksi, ada berbagai macam varian dari hasil aren ini. Yang pertama itu gula aren, gula keras. Gula semut kita belum produksi karena permintaan dari gula keras itu udah belum cukup suplainya. Terus yang kedua gula cair. Ini gula cair yang seperti madu dia. Jadi ini dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencampur pengganti gula pasir. Gula pasir. Jadi, ya. Untuk minum kopi, minum susu, buat bandrek lebih simpel pakai gula cair seperti itu. Terus yang kedua kita produksi juga air nira segar, itu bagus untuk kesehatan, untuk menyusui itu bagus, untuk pinggang, untuk tambah stamina juga bagus air nira itu. Berarti walaupun tidak dijadikan minuman, kalau di Gorontalo kan di sana Pak Ilham itu kebetulan para petani nira di sana dijadikan minuman keras atau ya. minuman beralkohol. Oke. Nah, berarti walaupun dia tidak dijadikan minuman beralkohol, tetap omsetnya pun luar biasa. Biasa, saya bilang di sini. Jadi nira itu kalau saya kan mau ngambil berkahnya, bukan ambil untung banyaknya. Iya. Nira pun udah banyak untung sebenarnya, cuman kita mau ngambil berkahnya. Jadi usaha lebih berkah, lebih bagus, lebih tenang kita menjalaninya seperti itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya ya perbanyak tanaman aja kalau di budidaya, supaya bahan baku kita banyak. Kalau ada bahan baku banyak, kita mau jual yang lebih berkah itu banyak juga profitnya, seperti itu dia. Memang kedepannya kebutuhan kira-kira kalau menurut Bang Ilham yang ada di Sumatera Utara ini misalnya, kira-kira kebutuhan untuk
bahan baku untuk gula ini kira-kira setiap tahunnya semakin naik ya? Oh, semakin naik. Semakin naik, pertumbuhan manusia itu terus bertambah. Jadi jangan takut dari gula ini kelebihan atau apa, tidak, tetap habis terus gitu. Kita lihat aja contohnya dari gula semut, gula pasir itu ribuan ton per tahun, ya kan? Tapi tetap habis juga dikonsumsi masyarakat gitu. Makanya di gula aren ini belum banyak lagi yang menanam budidayakan aren itu, makanya peluangnya sangat terbuka lebar. Dan hasilnya pun dari aren ini panen tuh tiap hari. Ya, panen tiap hari ya. Kalau kita tanam tebu itu per 6 bulan, bahkan setahun itu hanya sekali 2 kali paling jago. Tapi kalau aren memang kita nunggunya 5 tahun, tapi setelah udah 5 tahun kita panen tiap hari. Panen tiap hari ya? Tiap hari, dan 1 hari 2 kali, pagi sore gitu. Apalagi dia kalau dibudidaya dalam satu lahan yang jadi lebih enak mengontrolnya, lebih enak membuat manajemen pabriknya. Seperti kalau kita buat di skala bentuk kebun gitu. Tapi kalau kita bentuk hutan alam itu mungkin terkendala nanti di proses pemanenan gitu, karena dia harus panen di ujung pindah lagi, harus pakai sepeda motor ke sana kemari seperti itu. Tapi kalau hasil budidaya udah kita panennya langsung dari kebun kita itu pakai ini aja, pakai kertas sorong atau pakai becak seperti itu, dilangsir aja seperti itu, langsung masuk ke tempat pemasakan seperti itu dia. Ya. Ya, oke, mungkin Pak Bang Ilham mungkin kita bisa ditunjukkan mungkin jalan-jalan bisa lihat kebunnya ataupun lihat produksinya seperti apa. Oke, ini saya lihat kasih contoh nih pembibitan. Ya. Jadi kita selain produksi bahan baku gula, kita juga produksi pembenihan untuk budidaya aren gitu. Ya. Jadi saya bentuk kelompok-kelompok perkebunan untuk budidaya aren di berbagai macam daerah itu. Sudah daerah mana aja itu Bang yang di masuk dalam ini? Saya sudah ada mitra itu sekitar 60.000 batang, 200 hektar lebih di sana. Di Jambi, Pekanbaru, di Bogor, Bandung, Lampung, Palembang, di Aceh juga ada, dan di Sumatera sendiri binaan kita semua itu. Mantap. Total sekitar lebih saya udah menyalurkan lebih kurang hampir 200.000 batang lebih untuk aren aja. Pure memang saya spesialis di aren itu. Iya, berarti memang prospek kedepannya memang lebih baik di aren ya Bang? Iya, luar biasa saya bilang. Iya, makanya mungkin bisa sampai ke Gorontalo juga Bang, komunitas arennya ini. Iya, pastilah, kita kan satu negeri, satu Indonesia, jadi pasti kita akan informasikan ke sana juga nantinya. Nah, kalau ini apa Bang ini? Ini yang di tempat produksi khusus. Ini gula aren keras kita nih. Ini produksi kita. Ini yang ini namanya gula aren keras ya. Keras ini. Ini untuk bahan baku kebutuhan masyarakat ya. Ya. Kayak buat rujak, untuk sayuran, untuk roti, pabrik roti itu banyak menggunakan bahan baku gula aren. Ya. Karena lebih sehat dan lebih lemak rasanya, lebih nikmat seperti itu. Makanya banyak disukai gula aren. Ya. Ini tempat pemasakan kita di sini. Ini karena udah sore lagi off, dia masak pagi sampai jam 2 itu udah siap produksi, dan hasil produksinya nanti dicetak di sini. Nah, ini hasil membuat pencetakannya, dia pakai bambu di sini. Oh, pakai bambu ya? Pakai bambu pencetakannya. Setelah itu taruh di sini nanti dicetak, dan setelah kering setengah jam baru nanti hasilnya seperti ini. Ini. Seperti ini. Oh iya. Kita masaknya pun di sini menggunakan kayu bakar yang tradisional, tapi kita udah pakai alat blower. Oh, ada blowernya? Seperti ini. Oh iya. Jadi udah pakai listrik, disembur ke apinya supaya lebih cepat membara dan cepat masak seperti itu dia. Ini kita sudah mau masuk di kebun ya Bang? Ya, ini kebun kita nih Bang. Ini yang di lebarnya 40 kali hampir 600 meter ke belakang Bang. Oh, jadi ya, di sini ini bibit-bibit sisipan kita seperti ini dia. Oh. Nah, ini sisipan. Jadi kalau sisipan. kunci di budidaya ini per 3 tahun kita sisip aren. Oh, berarti sudah sisip aren lagi setelah 3 tahun. 3 tahun sisip, per 3 tahun lagi sisip supaya tidak habis produksinya gitu. Oh. Jadi kita bermain di aren, dan 90% aren, 10% kalau mau tanam coklat boleh, durian, manggis boleh, rambutan boleh. Oh, bisa tumpang sari Bang ya? Tumpang sari, tapi hanya 10% aja. Ya. Gitu. Jadi untuk usahakan tanamnya itu yang akar tunggal.
Ya. Jangan digabung sama sawit, jangan gitu. Jangan digabung sama kelapa. Oh, Karena siap. sama-sama serabut gitu dia. Dia Ya. nanti unsur haranya berebut gitu dia. Hasil produksinya nanti berkurang. Oh, ini aren yang di sini ini sudah termasuk bibit aren genja ya? Iya, ini 90% aren genja di sini semua. Oh, terus sudah umur berapa tahunan ini, Bang? Ini sekitar 7-8 tahun, Bang. 7-8 tahun ya? Kita produksi sudah jalan 3 tahun. Oh, berarti sudah berproduksi selama 3 tahun ya? Ya, produksi sudah 3 tahun kita di sini. Berarti perharinya dia bisa menghasilkan berapa liter dia perharinya Dia dalam kalau saya rata-ratakan per batang itu dia 4-5 liter. 4-5 liter Iya. per batangnya setiap Ya, hari? Setiap hari yang sudah produksi, yang sudah dikerjakan gitu. Jadi ada yang 12 liter ada satu hari. Oh, ada malah yang 1 liter, 2 liter itu. Tapi kalau saya rata-ratakan sekitar 5 liter. 4-5 liter lah seperti itu per batangnya. Waduh, mantap Gitu. Per juga. hari. Perharinya ya? Selama 7 tahun. Oh, berarti 7-8 tahun produksi. nah, berarti seperti yang Abang bilang tadi, setelah dia umur 3 tahun kita tanam lagi arennya ya? Benar, supaya tidak habis produksi kita nanti. Gitu. Oh iya, jadi dia keberlangsungannya lebih lama ya? Karena di aren ini rapat pun nggak ada masalah dia. Seperti Oh, itu. Saya tunjuk itu, Iya. tanaman rapat itu gandeng gitu pun nggak ada masalah. nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah tuh sama aja dia. Yang penting kuncinya dia di lebarnya kan kiri. Lebar, Kalau misalnya contoh 2x6 atau 2x7 ya? gitu. Jadi di duanya itu nggak ada masalah, rapat 2 gitu. Ya, Tapi lebarnya itu yang penting di minimal 6 gitu dia. ya. Seperti itu. Terus kita lihat lagi kebun di belakang ini. Berarti dalam 1 hektar ini ada berapa pohon yang ditanam, Bang? Kalau 1 hektar Dibudidayakan? budidaya untuk tahap langsung pemula bisa 750 batang 750 batang ya? dengan pola tanam 2x7 atau 2x6 Oh, jarak tanamnya. siap. Dan per 3 tahun disisip lagi Sisip 500 lagi. atau 600 batang di lorongnya seperti itu. Oh, Jadi waktu kita tanam budidaya buka lahan, tanam aren, kita bisa tanam pisang, bisa tumpang sari ya? sarinya juga. Jadi kita nggak nunggu stuck, nggak ada produksi di lahan kita, bisa kita produksi pisang, pepaya juga bisa, Ya. terus cabai bisa selama 3 tahun aja. Tapi nggak mati yang tumpang sarinya nggak mati ya? Malah tumpang sari malah bagus dia dirawat tanah itu daripada dibiarkan rumput-rumput tumbuh liar gitu dia. Oh, Jadi lebih bagus seperti itu. siap siap. Apalagi yang bisa kami? Itu ada contoh yang tumpang sari sama pisang itu ada contoh. Oh, itu ada tumpang sari ya? Iya, kita lihat. Sama duren ya? Hah? Ada duren juga ya? Yang sana itu pisang itu bang. Ini pembenihan, ini pembenihan. Oh, ini pembenihan. Ini pembenihan. Ini jenis lokal bang. Ini jenis lokal ya? Ya, ini lokal. Ini 7 tahun, 8 tahun nanti baru produksi dia. 8 tahun, 9 tahun. Aduh, lama juga ya? Ya, tapi nanti hasilnya lama, dia 10 tahun habis. Oh, Jadi nggak ada ruginya mau lokal ataupun genja, ya, bagus seperti itu. Tapi kalau untuk budidaya supaya kita cepat panen gitu ya, kita Ya. main di lokal gitu. Nah ini tumpang sari sama pisang. Jadi ini kan baru tanam nih. Ini jarak 1,5 meter. oh ini yang baru berapa bulan nih Bang? Ini 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi tumpang sari pisang ini contohnya. Jadi sambil ini nunggu panen, kita Ya. panen pisang. Oh Gitu. ya. Jadi kita nggak punya lahan nanam aren, nggak nunggu 3-5 tahun nggak menghasilkan, bisa kita menghasilkan pisang, pepaya seperti itu dia. Iya. Ini ada duren juga Bang ya? Ini durian ya, durian kita kombinasi dengan durian di sini tumpang sarinya, tapi hanya 10% Oh, durian. 10%. Tapi durian sangking kita, jintan, sarne, muntong, itu dia. Hmm. Oke, kalau bicara soal tadi kita sudah bicara soal bibitnya, sekarang profitnya gimana Bang? Ini soal keuntungannya lah, kira-kira seperti apa? Oke, kalau di profitnya saya kasih bocoran ya. Ya, Kalau di aren ini dia per batangnya itu saya kasih bocoran di gula ya, Ya. setengah kilo gula aren per harinya. per hari per Ya. batang. Jadi kalau misalnya tergantung mau berapa nih, mau tanam berapa ya tinggal kalikan aja berapa dari hasil tanaman kita gitu.
Kalau saya sendiri sih di sini sekitar yang produksi hampir 300 batang. Lebih kurang omset itu 60-an juta, Bang. 60-an juta. 60-an juta. Itu potong biaya operasional sekitar 40%. 40%. Jadi Oh, sekitar 35 jutaan ya. 5 juta itu bersih. Bersihnya. Itu dari gula aja Gula dan aja. nira. Belum masuk bibitnya ya. Bibit itu Pembibitannya. rezeki harimau, Bang. Itu rezeki macan ya. Saya Oh, bilang. itu macannya berarti. Macannya ya, itu ibaratnya THR lah gitu. Oh, Tapi THR-nya di situ melebihi daripada itu, saya bilang gitu. tapi saya mau tanya lebih ke dalam lagi nih Bang. Kira-kira Abang ini sebelumnya umurnya berapa sekarang dulu Bang? Oke, saya usia baru 30 tahun, Bang. Baru. Ya, pekerjaan sebelumnya kira-kira Saya apa Bang? Dulu dari ex-BRI. Ex-BRI ya? Di Medan, saya di kantor wilayah. Saya resign 2015. Saya masuk BRI 2010. Iya. Resign 2015. Kenapa saya keluar? Karena basic saya memang di mental saya di pengusaha. Pengusaha Itu ya. dia. Jadi kalau saya kerja di situ vakum, saya rasa jati diri saya nggak berkembang. Makanya saya memutuskan untuk resign di 2015. Dan alhamdulillah terus berjalannya waktu saya terus berinovasi. Saya sudah banyak jadi untuk narasumber tentang budidaya aren ini. Memang saya di spesialis ke aren gitu. Karen ya. Dan banyak produksi saya itu saya juga udah buat kafe di Medan, salah satunya di Jalan Marelan itu ya, untuk bahan bakunya itu dari gula aren semua. Wah, Gitu. mantap dong. Pengusaha Ada muda. aren susu ada juga di situ, saya menunya aren teh, aren kopi, nira susu, nira lemon, itu dia di situ saya menukan. Dan itu memang unggulan produk kita dan baru satu-satunya di Indonesia, saya bilang itu produk Wah, dari mantap dong. nira gitu. Iya, Nanti memang saya temanya bisa- memang nira ya, Iya, khusus untuk pure Kenapa mineral. saya berani buka itu? Karena saya punya kebun. Selama ini kafe itu saya lihat hasil dari gula arennya itu beli sama petani, dan kita nggak bisa kontrol kualitasnya itu seperti apa gitu. Iya. Tapi kalau saya punya kebun, saya punya bisa hasil produksi, saya bisa ngasih ke konsumen di kafe itu dengan kualitas yang betul-betul murni, gula arennya, air niranya, seperti itu. Jadi banyak berinovasi di aren nih. Bukan satu kita main di gula, tidak di gula aja, banyak dari gula semut, gula cair, gula keras, metanol, air nira, banyak produk turunannya. Ijo juga seperti Hijau. itu. Iya. Banyak produknya. Kolang-kaling juga kan? Kolang-kaling bisa juga. Kalau banyak pohonnya bisa kita budidayakan kolang-kaling. Iya. Pembibitan gitu, benih. Kita selain itu kita melestarikan alam, Bang. Iya. Jadi pohon aren ini beda sama tanaman yang ada spesies dia. Iya. Nah, dia lebih ramah lingkungan. Dia bisa berhidup berdampingan dengan tanaman Tanaman lain ya. lain. Tapi Iya. kalau ada yang spesies yang sejenis dia, kalau ditanam sama tanaman lain, itu tanaman lain nggak bisa berkembang. Oh, gitu ya, Bang. Itu Ya. bukan berarti tanaman lain tidak bagus dibudidayakan, tapi tetap bagus. Tapi inilah untuk jadi tanaman unggul kita, jadi ikon Indonesia lah kalau bisa pohon aren ini. Mantap. Oke. Oke, Bang Ilham, Ya. saya mau Bang Ilham punya pesan-pesan ke masyarakat Gorontalo yang sekarang ini, Bang, kita dari Direktorat Narkoba Polda Gorontalo mau merubah mindset dari masyarakat itu, dari petani aren yang menghasilkan miras atau minhol menjadi petani yang menghasilkan gula semut ataupun gula aren yang lebih bermanfaat dan rezekinya halal. Rezekinya berkah Ya, ya. berkah kira-kira gitu. Oke, salam kenal untuk Petani. masyarakat Gorontalo ya. Jadi pesan saya ya, untuk petani aren ataupun pembudidaya aren nantinya, agar di Gorontalo nanti, khususnya Gorontalo ya, Iya. jangan lagi produksi yang namanya sejenis dari aren itu yang miras gitu. Ya. Bukan berarti produknya harus stop, tidak. Dari aren itu banyak sebenarnya kalau kita mau berinovasi terus. Ya. Kebutuhan gula kita itu di Indonesia itu sangat besar, apalagi di ekspor gitu. Jadi kalau bisa kita alihkan dari bahan baku yang kita buat air nira tadi itu menjadi miras atau Ya. alkohol yang banyak unsur negatifnya ke masyarakat. Kalau saran saya kita beralih ke gula gitu. Ya. Selain kita membuat masyarakat Indonesia sehat dari gula aren, Ya. gula aren itu terkenal gula yang sehat karena
kandungan glukosanya rendah gitu. Ya. Alami, tidak ada unsur-unsur kimia seperti itu. Jadi saya sarankan untuk masyarakat Gorontalo kita budidayakanlah aren gitu. Makanya jangan lagi kalaupun ada yang udah ada ditanam, yang udah ada pohon yang liar dipanen, oke silakan. Usahakan sekarang budidayalah untuk menanam aren gitu. Ya. Jadi kita punya banyak stok pohon aren dan kita bisa banyak memproduksikan dari gula gitu. Memang dari hasil miras atau alkohol itu untungnya lebih banyak pasti. Tapi kalau kita punya banyak pohon kita budidayakan, Ya. itu dari gula pun juga luar biasa hasilnya dan lebih berkah. Ya. Hati ini lebih tenang kita. Kita Ya. mau usaha masa kita harus kucing-kucingan gitu kan. Jadi kalau bisa saya sarankan beralihlah ke gula gitu, ke gula aren yang khususnya yang banyak diminati sama masyarakat. Bahkan di luar negeri pun gula aren itu udah diakui. Kemarin saya dapat tawaran ke Malaysia, di Filipina, Vietnam itu tawaran bertonton, tapi bahan baku sampai sekarang belum ada. Karena di Medan juga, di Sumatera Utara Masih kurang ya. masih kurang karena banyak juga dibikin berbagai macam yang sejenisnya kayak tuak seperti itu di Medan. Makanya bahan baku kurang seperti itu. Oh, ya. Jadi Ya. usahakanlah kalau udah tahu cerita tentang gula aren beralihlah ke sana. Apalagi petani-petani dari penggiat gula aren, penggiat pohon nirah ini, pohon aren ini tahu cara menderes itu soal ilmu yang luar biasa. Tinggal mengembangkan bagaimana cara membudidayakan, memperbanyak pohon di satu tempat supaya lebih enak mengontrol dan menghasilkan produksinya lebih gampang seperti itu. Mungkin itu aja untuk petani dari Gorontalo, mencoba mindset pola berpikir positif lah untuk memproduksi yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia. Itu aja. Oke, Terima kasih. terima kasih.